Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Kayaknya kurang kompak nih. Coba Pak ulang lagi. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Pak. Ya, selamat pagi. Bagaimana keadaannya hari ini? Pagi. Sehat, Pak. Sehat-sehat, Pak. Alhamdulillah. Sehat, kalau Pak. gitu. Ya, bagus. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya ketua kelas untuk memimpin doa dulu. Ayo, Bastaman, silakan mimpin doanya. Baik, Bapak, saya akan memimpin doa kepada kawan-kawan saya sekalian. Kawan-kawan sekalian, teman-temanku, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah selesai. Silakan Pak Nata. Itu doa terima kasih Mas Taman atas memimpin doanya. Ya, hari ini siapa saja yang tidak masuk? Masuk semua ya? Semua, Pak. Semuanya masuk. Semua, Pak. Semua hadir, Ingat Pak. ya, untuk hari ini. Oke. Itu Pak lihat rambut Mas Taman kayaknya udah panjang tuh. Tolong nanti minggu depan dirapikan ya rambutnya ya. Seorang siswa harus rapi, harus tampan. Kalau yang cewek harus cantik juga. Ya. Kan rambut panjang ganteng, Pak. Ya. Oke. Jadi nanti saya potong, Pak. Sebelum kita lanjutkan ke materi minggu ini, Pak mau flashback materi minggu kemarin. Ayo. Ada Saya, yang Pak. tahu? Ya, Eka, apa? Ya, minggu lalu kita sudah bahas materi tentang penjajahan bangsa Barat di Indonesia, Pak. Ya, benar. Ya, lebih tepatnya lagi kita sudah mempelajari tentang dampak-dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Ada lagi? Bahas apa lagi kita kemarin? Budi? Ya Pak, Ya, bahas apa kemarin Budi? kita juga membahas dampak politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan Pak. Iya, benar. Bagus. Ternyata kalian sudah sangat menguasai materi minggu lalu ya. Ya, jadi kemarin kita dampak-dampaknya itu adalah dampak politik, sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Oke, kita lanjut ke materi minggu ini atau hari ini ya. Adapun hari ini, bentar, belum Pak, ini ya, belum muncul ya, itunya ya. Belum Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Sabar ya. Udah muncul? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Sudah. kita hari ini akan membahas tentang materi pergerakan nasional Indonesia, di mana materi ini kita pelajari di kelas 10 SMK ya. Nah, terus adapun kompetensi dasar dan indikator yang ingin kita capai itu sudah bisa kalian lihat sendiri ya. Sudah cukup jelas ya di situ ya. Dan Jelas, begitu Pak. juga dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ya, yaitu untuk menganalisis faktor penyebab lahirnya organisasi pergerakan nasional di Indonesia, salah satunya itu. Dan sistem pembelajaran kita hari ini sama seperti minggu lalu. Kita akan selain Pak menjelaskan materi, kita akan bermain sebuah permainan tapi yang berkaitan dengan materi pembelajaran hari ini, yang dimana model pembelajarannya disebut dengan make and match ya. Oke, nah untuk materi pembelajaran selain modul yang sudah Pak share di grup WA kelas, ini ada juga kalau kalian ingin menyimpan slide PowerPoint yang Pak tampilkan ini, silakan lihat linknya. Nah, oke, sekarang Pak akan lanjutkan ke video yang berkaitan dengan materi minggu ini. Tolong diperhatikan ya. Siapa? Ya Pak.
Sebelum abad ke-20, perlawanan bangsa Indonesia masih dilakukan bersifat lokal atau kedaerahan, secara fisik dengan menggunakan jenis. Sementara untuk Sarekat Islam Merah berpusat di Semarang dan berhaluan komunis. Tokoh yang tergabung dalam organisasi ini adalah Semaun, Alimin, dan Arsono. Karena adanya perkumpulan ini, berdirilah partai politik baru bernama Partai Nasional Indonesia. Oke, ya itu videonya ya. Videonya itu udah selesai. Dari apa yang sudah kalian tonton, ada yang ingin ditanyakan? Saya mau tanya, Pak. Oh ya, silakan, Marwan. Apa yang ingin ditanyakan? Pak, kenapa dengan munculnya organisasi Budi Utomo itu diperingati dengan Hari Kebangkitan Bangsa, Pak? Wah, bagus, pertanyaan yang bagus itu. Tapi sebelum Pak jawab, kira-kira ada tidak teman-teman yang lain yang bisa membantu menjawab pertanyaan Marwan? Saya, Pak. Saya jawab, Pak. Wah, ketua kelas. Bagus. Sip. Apa itu jawabannya? Karena Budi Utomo itulah yang pertama kali menjadi tonggak pendidikan dan budaya, Pak. Selain dia menjadi organisasi modern, dia juga menjadi tonggak pendidikan dan budaya di Indonesia, Pak. Itu yang menjadikan alasan bahwa Budi Utomo itu menjadi diperingati sebagai Hari Pergerakan Nasional, Pak. Terima kasih, Pak. Cerdas. Ya, jawabannya cerdas ya. Oke, sangat bagus. Ya, selain Budi Utomo, organisasi-organisasi yang lain yang muncul pada masa pergerakan nasional Indonesia itu banyak ya. Nanti akan kita pelajari. Namun, kenapa Budi Utomo selalu cikal bakal diperingati dengan Hari Kebangkitan Bangsa? Karena awal mula organisasi terbentuknya itu pertama kali dibentuknya organisasi Budi Utomo di tahun 1908. Oke, kita lanjut ya materinya. Nah, ini munculnya pergerakan nasional Indonesia dilatar belakangi dengan usulan atau dicetuskan oleh Van de Benter mengenai kebijakan politik balas budi, yang mana ada 3 poin yang ingin dicapai, yaitu irigasi, migrasi, dan edukasi. Namun, yang paling berdampak besar bagi bangsa Indonesia yaitu di bidang edukasi, dengan adanya edukasi yang diberikan oleh bangsa Barat, yaitu Belanda, kepada rakyat Indonesia, mengakibatkan rakyat Indonesia terbuka wawasannya sehingga mulai membentuk suatu organisasi yang mana tujuan utamanya adalah untuk membebaskan negara Indonesia dari jajahan Belanda. Ya. Nah, di sini faktor-faktor munculnya pergerakan nasional, ada faktor intern dan faktor eksternal. Ya, yang pertama faktor internal itu kekejaman pemerintah Belanda, terus ingatan kejayaan masa lalu, terus munculnya golongan terpelajar, berkembangnya pers di Indonesia, dan semakin populernya penggunaan bahasa Melayu. Sedangkan faktor eksternal itu ada 3, munculnya paham-paham baru di dunia, terus munculnya nasionalisme di negara-negara Asia Afrika, dan kemenangan Jepang atas Rusia. Oke, nah di sini adalah tokoh-tokoh pelopor munculnya nasionalisme di Asia Afrika. Nah, kebenaran di sini Pak hanya ngambil 4 tokoh di kawasan Asia Afrika. Sebenarnya banyak, tapi yang Pak ambil hanya 4. Oke, ada yang tahu ini, yang Pak tunjuk ini, Sun Yat-sen berasal dari mana ini? Cina, Pak. Ya, benar, Cina. Siapa itu tadi? Siti ya? Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, iya. Oke, lanjut. Yang ini, yang di ujung? Turki, Pak. Turki. Ya, Turki. Mustafa Kemal Pasha namanya ya. Oke, tampaknya kalian sudah bagus. Sudah daya ingatnya sudah bagus ya. Oke, selanjutnya organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Itu yang Pak ambil ini ada 8. Dari 8 ini tidak semuanya berhaluan politik atau berhaluan pendidikan saja, tapi ada juga yang berhaluan pendidikan seperti Budi Utomo, sedangkan Sarekat Islam berhaluan ekonomi. Nah, sedangkan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama itu berhaluan agama, dan yang Partai Komunis Indonesia dan Partai Nasional Indonesia itu adalah yang berhaluan politik ya.
Nah, di 8 inilah cikal bakal nanti lanjutannya dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia yang lebih modern lagi, yang mana sebelumnya perjuangan Indonesia hanya bersifat fisik dan bersifat kedaerahan, sehingga apa, mudah dipatahkan oleh penjajahan Belanda, ya. Nah, dengan semakin banyaknya muncul organisasi-organisasi kepemudaan di Indonesia, maka akan semakin semangat para pejuang-pejuang Indonesia untuk memerdekakan Indonesia. Nah, perlu kalian ingat, tidak hanya 8 organisasi ini saja yang ada di Indonesia, tapi kalau bahasa kerennya sekarang 8 organisasi ini adalah 8 organisasi yang sedang viral-viralnya pada saat itu, ya, yang membangun semangat rakyat Indonesia untuk kembali berjuang. Tapi tidak hanya dengan fisik, tapi menggunakan kecerdasan intelektualnya. Oke, selanjutnya ciri-ciri organisasi pergerakan. Nah, itu ada 4. Bisa kalian baca sendiri ya di sini, ada 4. Nah, selanjutnya, nah ini tadi yang Budi Utomo, Sarekat Islam, ya, semuanya ada di modul dan semuanya ada di link Google Slide yang Pak berikan kepada kalian lewat grup WA. Ya, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Partai Komunis, Partai Indonesia. Nah, selanjutnya tokoh-tokoh berpengaruh pada masa pergerakan nasional Indonesia. Di sini kurang lebih ada yang Pak tampilkan. Bisa kalian baca sendiri ya. Nah, yang perlu kalian perhatikan, yang perlu kalian contoh dari para tokoh-tokoh ini adalah semangatnya. Ya, semangatnya kenapa? Kebanyakan tokoh-tokoh yang muncul pada masa pergerakan nasional itu berlatar belakang orang kaya. Dulu disebut dengan golongan bangsawan. Namun, walaupun mereka dari golongan bangsawan, mereka hidupnya sudah nyaman, enak, bisa bersekolah dengan tinggi sampai ke luar negeri, tapi mereka tidak lupa dengan bangsanya sendiri yang sedang dijajah, yaitu pada saat itu dijajah oleh Belanda. Setelah mereka menamatkan sekolahnya, mereka kembali ke negeri Indonesia dan berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Itulah yang perlu kita contoh oleh generasi-generasi muda seperti kalian ini, ya. Contohlah dari para tokoh-tokoh pejuang pada masa lalu, walaupun sudah nyaman, enak, tapi tidak lupa dengan bangsa sendiri yang sedang terjajah. Oke? Sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Tidak ada? Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Sekarang kita masuk ke permainan gamenya ya, yang Pak tadi bilang. Kita pakai grup minggu lalu aja ya, yang mana kelompok 1 ketuanya Marwan, kelompok 2 ketuanya Budi, kelompok 3 ketuanya Bastaman, kelompok 4 Sumardi, dan kelompok 5 Siti Arofa. Ya. Siapa? Berhubung kemarin kelompok 1, kelompok 2 sudah, sekarang kesempatan kelompok 3 Bastaman sama Agnes. Ini gamenya nih. Oke, bentar ya. Ya. Mau pilih siapa? Mau pilih nomor berapa? Nomor 1, Pak. Nomor 1, Pak. Oke, ya. Nanti setelah dipilih, soalnya nanti diskusikan ya dengan Agnes apa jawaban yang benar. Siap, Pak. Oke. Bagaimana kebijakan politik balas budi yang dikemukakan oleh Van de Benter sebagai kebijakan yang harus dilakukan oleh bangsa Belanda kepada rakyat Indonesia? Belum lama tadi Pak sudah jelaskan. Gimana? Sudah dapat jawaban yang benar? Dapat, Pak. Yang Ya, pertama adalah kebijakan dari Van de Venter itu disebut kebijakan politik etis. 1, irigasi, 2, migrasi, dan yang ketiga adalah edukasi, Pak. Oke, gimana Agnes? Benar tidak itu jawabannya? Agnes? Oke. Harus ke toilet. Ya, kelompok lain gimana? Benar tidak jawaban Bastaman? Benar, Pak. Betul, Pak. Benar, Pak. Oke, ya kita lanjut ya. Sekarang kelompok 4. Si Sumardi sama Lia, ya. Mau nomor berapa? Lia? Nomor Sumardi? 4.
Nomor 4. Oke, kita lihat ya, kita buka pertanyaannya. Oke, pertanyaannya, Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi yang muncul pada masa Gerakan Nasional Indonesia. Selain bergerak pada kegiatan dakwah keagamaan, kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Muhammadiyah? Yo, Lia sama Sumardi. Di penjelasan Ya, Pak Pak. tadi ada tuh materinya. Ya, apa? Jawabannya kegiatan mendirikan sekolah-sekolah keagamaan atau sekolah Muhammadiyah. Kemudian kegiatan mendirikan rumah untuk anak yatim piatu dan kegiatan mendirikan balai pengobatan, Pak. Oke. Benar tidak? Kelompok lain jawabannya? Benar, Betul, Pak. Benar, Pak. Betul. Lanjut ya. Oke. Ya, lanjut ke Siti Aropa, kelompok 5. Nomor berapa? Iya Pak. Kita sudah sepakat pilih nomor 2 2. Pak. Waduh, kesepakatannya sip kerjasamanya ya. Oke. Oke. Apa yang menjadi faktor eksternal munculnya pergerakan nasional di Indonesia? Nah, ini di awal tadi udah Pak jelaskan. Masih ingat nggak? Iya Pak. Ingat Pak, ini dari hasil diskusi kita berdua. Jawabannya adalah yang pertama, itu karena munculnya paham baru seperti nasionalisme, liberalisme, demokratis, sosialis, dan komunis. Kemudian yang kedua, munculnya nasionalisme di negara Asia Afrika yang dipelopori oleh tokoh terkenal. Kemudian yang ketiga, karena kemenangan Jepang atas Rusia. Itu Pak Iya, jawaban. benar. Ya, Yang tokoh-tokoh yang Pak suruh sebutkan asal negaranya tadi ya, itu ya, tokoh-tokoh dari luar negeri yang sehingga banyak ditiru oleh para pejuang-pejuang Indonesia yang sedang bersekolah di luar negeri. Nah, jadi ilmu-ilmunya diserap tuh oleh para pejuang Indonesia seperti Muhammad Hatta yang sedang bersekolah ke luar negeri, ke Belanda, terus Tan Malaka yang sedang bersekolah di luar negeri. Nah, mereka nyerap tuh ilmu-ilmu dari para tokoh-tokoh di luar negeri sana, tokoh-tokoh nasionalis dan lain sebagainya. Nah, ketika mereka kembali, nah, mereka terapkan di Indonesia ya lewat organisasi-organisasi yang mereka buat. Oke, ya sampai di sini. Ada lagi yang ditanyakan? Kita balik lagi ya ke slide PowerPoint-nya. Tidak ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Sudah. Oke, ya. Pak lihat waktu, kayaknya sebentar lagi sudah mau selesai jam pelajaran Pak. Nah, sebelum Pak akhiri, coba Pak ingin lihat dulu sampai mana kalian menyerap pembelajaran hari ini. Coba Agnes, bisa nggak menyimpulkan? Mana Agnes? Sudah balik belum dari toilet? Belum ya? Belum Pak. Nah, Saya coba ini aja. Saya boleh, Pak. Si Puspita, ada Puspita. Dari tadi nggak ada suaranya itu. Saya hadir, Pak. Ya Agnes ya, coba. Gimana Iya. kesimpulan yang bisa kamu ambil dari pembelajaran hari ini? Ya Pak, dari materi ini saya simpulkan bahwa masa pergerakan nasional merupakan salah satu masa krusial dalam proses perjuangan bangsa Indonesia. Nah, pada masa ini terdapat perubahan pola perjuangan dari yang perlawanannya yang bersifat tradisional berubah menjadi perjuangan dengan organisasi modern, Pak. Wah, mantap itu ya kesimpulannya ya. Analisa kamu sangat bagus. Oke, lanjut. Coba si Lia. Lia? Ya Pak, Nah, jadi gimana? kesimpulannya bahwa tonggak pergerakan nasional itu adalah dengan munculnya politik etis, yaitu politik balas budi yang diberikan oleh Belanda kepada bangsa Indonesia. Yang pertama itu irigasi, kemudian imigrasi, dan edukasi. Iya, oke. Mungkin itu kalau mau diurutkan, itu kesimpulan yang pertama itu si yang Lia sampaikan tadi ya. Baru urutan yang kedua, baru yang disampaikan Agnes. Oke ya. Sebelum Pak akhiri, ada tugas nih buat kalian. Ada tugas pengetahuan dan tugas keterampilan. Mungkin dari tugas keterampilan bisa kalian baca di sini ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Agnes dan Lia. Nah, mungkin tinggal yang lain tambahin lagi lah ya. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa kalian terima, yang bisa kalian serap dari pembelajaran hari ini. Dan tolong jangan lupa diberikan tanggapan menurut pendapat kalian.
Nah, itu semua dibuat dalam bentuk PowerPoint ya. Nanti dikumpulkan ke lewat grup WA aja. Grup WA kan Pak ada di situ kan. WA Pak ada di grup WA kelas kalian. Nah, sedangkan ini untuk pengetahuan lewat link Google Form ya. Sudah Pak siapkan ini, tinggal kalian klik aja yang dari modul online yang Pak berikan di grup WA tadi, tinggal klik langsung masuk ke Google Form. Oh ya, lupa Pak, satu lagi. Hasil pembelajaran minggu lalu itu Pak lihat hampir 95% sudah ada peningkatan dari kelas ini ya. Dan saya yang paling Pak lihat itu si Bastaman, peningkatannya sangat luar biasa dari sebelum-sebelumnya ya. Biasanya di bawah KKM, ini dia udah bisa dapat nilai 90. Wow, selamat buat Bastaman ya. Nah, yang lain jangan ini juga ya, jangan terlena ya, harus semangat juga. Oke. Nah, nanti akan Pak share ke grup WA hasil tugas minggu yang lalu. Oke, mungkin sampai di sini aja. Tolong Bastaman pimpin doa dulu sebelum Pak akhiri pelajaran hari ini. Baik Pak. Mari kawan-kawan, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, sudah selesai doanya. Oke, ya Pak. Terima kasih Pak. Ini Bastaman ya, dan Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.